Allah kepada baginda Nabi. Oke? Dengan Nabi yang paling mulia, dengan pedoman Al-Quran yang paling mulia, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak canggih, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak berbobot, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak relevan, kita tidak mengatakan Al-Quran itu tidak dapat memberikan panduan dan bimbingan. Tapi kita harus memiliki tenaga, power yang walaupun di segi nama perusahaan bagus, dengan manajernya bagus, tapi kita harus punya kru yang super bagus, yang sehingga dengan perusahaan kita atau dengan syarikat kita akan menjadi maju dalam hitungan waktu yang relatif singkat. Maka dengan kita mampu untuk meningkatkan bisnis kita, perekonomian kita, usaha kita dan perusahaan kita, yang sehingga dengan kita mempunyai cawakan di sana sini, yang sehingga satu kumpulan, baik itu dengan manajernya, dengan setiausahanya, dengan sekretarisnya, dengan bendaharinya, dengan kru-krunya, dengan peralatannya, dan juga dengan segala keperluannya, semuanya yang terbagus dan yang terbaik. Maka dengan kita mampu untuk melahirkan yang terindah dan yang paling bagus, baik itu dengan usaha atau perkara-perkara seumpamanya. Pertanyaan, mungkinkah kira-kira kecanggihan teknologi Al-Quran yang telah membicarakan tentang perkara-perkara yang tidak pernah disentuh oleh umat-umat terdahulu, dan juga dengan kecanggihannya, kemampuan dan powernya yang mampu untuk menceritakan perkara-perkara yang akan berlaku, penemuan demi penemuan ditemukan di dalam Al-Quran, penemuan demi penemuan telah tersirat jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Begitu juga dengan cerita daripada para umat-umat yang terdahulu, dan juga dengan perjalanan hidup manusia sejak daripada hari mereka dilahirkan sampai kepada mereka kembali kepada Allah, dan sampai kepada kumpulan manusia tersebut ditempatkan di tempat kesudahannya masing-masing. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kumpulan akan menjadi penghuni-penghuni surga, dan dengan kumpulan yang lain wal'iyadu billah akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Allah berfirman dalam sebuah hadis kudusi, kepada mereka keduanya khuludun, kekal abadi, la mauta fiha, tidak ada mati setelahnya. Kita kembali kepada tajuk perbincangan kita. Ini mukadimah. Kalau tidak paham dengan mukadimah ini, nanti seenaknya saja dengan kita mengatakan itu jelek. Seenak-enaknya dengan kita mengatakan itu buruk. Seenak-enaknya saja nanti dengan kita mengatakan sudah tidak relevan. Seenak-enak dan semaunya kita mengatakan itu sudah tidak zamannya. Tapi kalau kita paham dengan mukadimah kita tadi itu, ini Nabi akhir zaman untuk segenap lapisan umat manusia sampai kepada hari kiamat. Wala nabiyya ba'di, dan sudah tidak ada nabi setelah aku. Kalau masih ada nabi setelah rasul, maka nabi-nabi yang setelah rasul itulah sebagai penyempurna. Sekarang apa yang nak disempurnakan? Sedangkan penyempurna sudah tidak ada, nabi sudah tidak ada, rasul sudah tidak ada. Maka dengan kerasulan daripada nabi akhir zaman, kenabian daripada rasul akhir zaman, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah yang kita rayakan atau yang kita peringati pada malam hari ini, keunggulan beliau, ketakwaan beliau, kehebatan beliau, kemuliaan beliau, dan juga dengan segala sifat kesempurnaan yang terkumpul pada beliau, itu memang tidak ada tandingannya, baik dengan seumpama kita maupun dengan para nabi-nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah merupakan penghulu daripada anak Adam alaihissalam. Dengar, mungkinkah kira-kira yang saat ketika Allah mengutus baginda Nabi sebagai Nabi akhir zaman yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling hebat, terus dengan kelengkapan dan keperluan yang Nabi kita perlukan, dilengkapi dengan kru, dengan staf, dengan pegawai yang khianat, yang fasik, yang kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah. Teknologi manusia saja tidak mau. Katanya mungkin itu boleh kita buktikan. Range Rover, kalau pada saat dengan kita beli tayar atau beli brake yang
yang bukan original, yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain, itu dia tidak akan boleh terima. Akan ada isyarat yang menunjukkan lampu menyala, ngap. Kenapa? Dia suruh ganti. Itu bukan setara dengan aku. Itu bukan levelnya saya. Itu kelasnya Alza. Itu kelasnya ganjil. Itu bukan kelasnya Range Rover, bukan kelasnya kereta mewah. Ayo pikir, ini teknologi Eropa. Teknologi Jepun, kalau nakan yang selesai, yang nyaman, yang original dan yang berbobot, maka mau tidak mau, kalau memang yang kita perlukan taya Lexus, maka kita akan gunakan tayanya Lexus. Lampunya Lexus, engine-nya Lexus, semuanya daripada Lexus atau semuanya daripada Toyota Camry. Kalau kereta kita Camry, ini bahasa rasional. Jadi bagaimana dengan mereka boleh menuduh dengan bermacam-macam tuduhan kepada para sahabat Nabi dan juga kepada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Allah mengutus baginda Nabi sebagai Nabi yang paling mulia. Mesti akan Allah lengkapi kemuliaan baginda Nabi dengan kumpulan-kumpulan manusia yang paling mulia, dan juga dengan ideologi dan juga dengan syariat yang paling istimewa. Begitu juga dengan kesetiaan daripada penggemar dan pengikut beliau, kesetiaan yang tidak ada tandingannya, dan itu telah dibuktikan oleh sejarah. Pada saat dengan mereka dihitab oleh Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin, kalian adalah melupakan sebaik-baik umat. Coba beda tak di bahasanya? Beda semua. Otak yang sehat pun akan mengatakan seperti itu. Kalau seandainya yang bagus dengan yang tidak bagus membuat yang bagus jadi tidak bagus. Kalau seandainya yang cantik, masya Allah, tabarakallah, disolek,